Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bu Mega Tanjung Hapsari MAP. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen investasi internasional. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9 beserta pembagian materinya. Pertama, ada saya, Sarirotus Zahro, NIM 031, sebagai moderator dari kelompok 9. Yang kedua, ada Lailatul Hamidah, NIM 009, sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Sinta Oktia Nur Arifianti sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Riza Mufidatul Kusna sebagai pemateri ketiga atau pemateri yang terakhir. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Silahkan Mbak Lailatul Hamidah. Saya Lailatul Hamidah, NIM 009. Saya akan menjelaskan materi tentang International Capital Budgeting. Yang pertama yaitu definisi capital budgeting, yaitu keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan dan pengevaluasian terhadap rencana penanaman modal dan investasi yang mampu menambah nilai perusahaan sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan dalam jangka waktu panjang. Kedua yaitu teknik capital budgeting. A. Teknik perhitungan kapital tanpa memperhatikan nilai waktu uang. Dibagi menjadi dua, yaitu ARR dan payback period. Pengertian dari ARR yaitu cara yang digunakan untuk mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata investasi. Yang kedua, payback period, yaitu menunjukkan jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh pengambilan sejumlah investasi. Yang B, teknik perhitungan kapital yang mempertimbangkan faktor nilai waktu uang. Dibagi menjadi tiga, yaitu NPV, Profitability Index, dan IRR. Pengertian dari NPV yaitu selisih antara aliran kas bersih yang sekarang dengan nilai investasi yang sekarang. Kalau pengertian Profitability Index yaitu rasio aktivitas dan jumlah nilai penerimaan bersih sekarang selama umur investasi. Yang ketiga yaitu IRR, yaitu tingkat diskonto yang menyamankan persen value aliran kas bersih dengan persen value investasi. Yang ketiga, nilai waktu uang. Menurut Sudono, jumlah yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Yang keempat, biaya modal. Terdapat tiga biaya modal, yaitu biaya modal sendiri, biaya modal pinjaman, dan biaya modal rata-rata tertimbang, di mana biaya modal ini adalah gabungan antara biaya modal sendiri dan biaya modal pinjaman. Yang kelima, capital budgeting dan pengambilan keputusan investasi. Penganggaran modal merupakan proses di mana pengambilannya digunakan manajer untuk mengidentifikasikan proyek dan upaya penambahan nilai perusahaan. Penganggaran modal internasional dengan pendekatan 3 tahap, yaitu menganalisis usulan investasi dari sudut pandang proyek secara independen. Kedua, menggeser sudut pandang ke kantor pusat. Yang ketiga, yaitu melakukan penyesuaian transaksi dari pihak ketiga yang bersifat relevan. Saya Sinta Oktianur Arifianti, NIM 12406193019. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang forex investment. Apa itu forex investment? Forex investment merupakan suatu investasi yang diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek
untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi ini memiliki pengertian yang sangat luas karena mencangkup investasi langsung, direct investment, investasi tidak langsung, indirect investment, atau dikenal sebagai portfolio investment. Di dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga ditegaskan bahwa undang-undang ini mencangkupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor investasi secara langsung dan selalu dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung. Berdasarkan definisi tersebut, ada unsur dari penanaman modal. Yang pertama, kegiatan menanam modal. Yang kedua, investor atau penanam modal. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, di wilayah tertentu. Pada investasi ini, ada beberapa jenis investasi berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan. Yang pertama, investasi tidak langsung yang dikenal sebagai indirect investment. Yang kedua, investasi langsung yang dikenal sebagai direct investment. Yang pertama, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung ini merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung. Dalam investasi ini memiliki 3 kelompok. Yang pertama, partisipasi, modal atau penyertaan. Yang kedua, pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan. Yang ketiga, perjanjian kontraktual seperti lisensi. Dalam investasi langsung ini, tidak langsung ini memiliki karakter sebagai investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek yang dibandingkan dengan investasi langsung. Yang kedua, investasi dengan membeli surat berharga, baik surat berharga bersifat penyertaan seperti saham maupun yang bersifat utang seperti obligasi. Yang kedua, menjelaskan tentang investasi langsung. Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Dalam investasi langsung dapat diuraikan sebagai investasi langsung merupakan investasi jangka panjang. Investasi langsung dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan atau pabrik, mengerjakan proyek produktif atau konstruksi. Investor ikut serta melakukan pengelolaan, pengawasan, atau kontrol di perusahaan. Investasi langsung dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama, dengan cara mendirikan usaha atau perusahaan baru. Yang kedua, berinvestasi pada perusahaan yang telah di dalam bentuk peluasan usaha atau reorganisasi, merger, atau akuisisi. Adapun berdasarkan modal investornya, investasi langsung dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu penanaman modal asing, forex direct investment. Yang kedua, penanaman modal dalam negeri, direct investment. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Riza Mufridatul Husna, NIM 1 akan menjelaskan tentang analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment. Secara teori, aliran modal investasi asing langsung akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai tukar. Aliran modal dan finansial ke suatu negara yang menggunakan sistem tukar mengambang akan meningkatkan persediaan valuta asing sehingga nilai tukar mata uang domestik akan terapresiasi. Sebaliknya, jika investor asing dengan alasan tertentu mencabut dananya dari suatu negara, maka akan meningkatkan permintaan valuta asing yang pada akhirnya akan mendepresiasikan nilai tukar domestik atau disebut dengan penurunan nilai tukar mata uang dalam negara. Kenaikan investasi asing langsung dalam jangka pendek akan mengakibatkan apresiasi terhadap nilai tukar rupiah karena jumlah penawaran mata uang asing semakin tinggi. Hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tukar. Sedangkan dalam jangka panjangnya, resiko pengembalian modal yang tinggi serta ketergantungan impor terhadap bahan baku cenderung menyebabkan nilai tukar rupiah akan terdepresiasi atau terjadi penurunan nilai tukar tadi. Semenjak krisis ekonomi tahun 2008, negara Amerika melakukan kebijakan kuantitatif easing yang mengakibatkan aliran dana mengalir ke negara
emerging market seperti Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan fluktuasi jumlah investasi asing langsung yang terjadi di Indonesia. Imbas dari krisis ekonomi global menyebabkan investasi langsung ke negara emerging market terhambat oleh akses finansial. Akan tetapi, terdepresiasinya nilai tukar rupiah pada tahun 2013 menjadikan keuntungan tersendiri bagi beberapa pihak. Implikasi terdepresiasi dan terapresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam jangka panjang dengan terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan meningkatnya jumlah investasi asing langsung di Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing. Nilai tukar terkait dengan konsep daya saing. Pada saat depresiasi, membuat aset lokal dan biaya produksi menjadi murah. Hal tersebut di satu sisi lain keunggulan untuk meningkatkan aliran masuk investasi asing ke negara yang nilai tukarnya terdepresiasi tersebut. Jika dilihat dari penelitian bahwa ketika terjadi apresiasi, maka penanaman modal asing meningkat. Ini menunjukkan bahwa investasi asing pada saat nilai tukar rupiah mengalami peningkatan malah meningkatkannya investasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.